Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan mencoba menjawab satu pertanyaan tentang bagaimana mengerjakan atau menggabungkan antara soal dalam bentuk paper dan menggunakan teknologi digital CPT. Maksudnya begini. Untuk soal di sisi peserta itu masih menggunakan soal dalam bentuk kertas, paper. Akan tetapi ketika dia menjawab, maka dia menggunakan smartphone. Jadi pada intinya di proses CPT-nya itu soal tidak ditampilkan. Akan tetapi di situ nanti akan terdapat option pilihan jawaban yang sebetulnya soal dan option itu berada di lembar dalam bentuk paper. Jadi kita akan mencoba menggabungkan itu. Nah, maksudnya ketika siswa ataupun peserta itu menjawab di smartphone menggunakan CPT, secara otomatis tetap terproses. Jadi analisa, proses ujian, waktu dan sebagainya semuanya datanya ada. Oke, mari kita buktikan. Di sini saya masih menggunakan aplikasi offline, ya, CPT offline, menggunakan Extraordinary atau EXO. Terus di langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah template soal. Nah, paling perubahan yang terjadi adalah bagaimana kita merubah template soalnya. Pada intinya seperti itu. Oke. Proses pertama kita akan membuat database soal. Jadi saya sudah buat database soal. Setelah itu di database soal saya akan mencoba menginput soal, di mana template soal yang saya input itu sudah saya rubah. Ini sudah saya rubah. Nah, di sini saya kasih nama soal simulasi uji coba invisible. Maksudnya soal ini di sisi peserta nanti tidak akan tampil, akan tetapi prosesnya, hasil jawaban dan sebagainya, termasuk nilai itu terproses. Nah, kita coba upload. Oke. Nah, kita cek dulu. Nah, di sini sudah keluar. Soalnya cuma 5 untuk uji coba kali ini. Saya akan coba tampilkan review. Oke. Nah, hasilnya kan seperti ini. Ya, di sisi server. Setelah itu kita akan coba membuat jadwal ujian. Di sini sudah buat. Coba invisible soal. Akan coba saya aktifkan. Saya edit dulu. Di sini saya pakai grupnya, pakai 10A TKC. Bang soal saya sudah masukkan input. Nama ujian sudah saya inputkan, tanggal ujian, setelah itu waktu. Waktu saat ini saya coba mulai jam 22 lebih 10 menit. Ya. Durasi waktu adalah 60 menit. Untuk sisa yang lain tidak akan saya saya config ya. Kita coba simpan. Setelah itu saya aktifkan. Di status ujian akan saya simpan. Oke, masih sekitar 1 menit lagi. Setelah itu saya akan coba login. Oke. Nah, di sini saya sudah bisa login di sisi siswa.
Saya akan coba tampilkan kunci jawaban. Di sini saya kunci jawaban sudah saya bisa di template Excel. Karena ada 5 soal. Nanti saya akan mencoba menjawab beberapa soal yang benar dan juga menjawab beberapa soal yang salah. Oke, kita coba masuk. Mulai. Nah, di sisi peserta itu tidak terdapat soalnya. Jadi bunyi soal, butir soal, dan option ini semuanya kosong. Tapi siswa masih bisa memilih option-option yang ada. Oke, kita coba jawab. Kita coba cek dulu, benar nggak jumlahnya 5 soal. Oke, di sini soal pertama, 2, soal ketiga, keempat, dan kelima. Ya. Nah, oke, sekarang kita coba jawab di soal pertama. Ya, untuk soal pertama, kita bisa besar dan kecil. Di mana kuncinya adalah C. Saya akan coba menjawab C. Status selanjutnya. Nah, ingat, ini soalnya. Nah, ini soalnya. Jadi, misalkan apa yang termasuk pengertian ancaman, jadi soalnya dalam bentuk paper ya. Dalam bentuk paper. Jadi, misalkan soal ini tercetak di kertas di sisi peserta, tapi siswa menjawabnya menggunakan sistem CPT digital di mana hanya terdapat menu option pilihan. Ya, menu option pilihan. Jadi sudah saya sampaikan di nomor 1 saya sudah menjawab C, di mana kunci C ini adalah benar. Nah, saya coba akan menjawab lagi. Untuk nomor 2 adalah C lagi, di mana nanti di nomor 2 ini harusnya jawabannya adalah E. Selanjutnya saya coba lagi nomor 3C, jawaban benar ya, ini jawaban benar. Terus nomor 4 saya akan mencoba jawab salah lagi, yang harusnya A, saya akan coba jawab D. Dan yang terakhir nomor 5 adalah harusnya jawabannya adalah C. Saya akan coba jawab menggunakan A, berarti salah 3, benar 2. Nah, tombol selanjutnya saya telah mengecek seluruh jawaban, selesai. Oke, pada prinsipnya saya sudah menyelesaikan ujiannya. Nah, hanya memang untuk hasil tidak saya tampilkan. Jadi hasilnya tidak saya tampilkan. Nah, harusnya untuk ketika kita nyeting konfigurasi di jadwal ujian, hasil itu kita bisa tampilkan di sisi peserta. Oke, sekarang kita cek atau coba, ini saya akan logout dulu sebagai peserta. Sekarang kita cek atau coba cek hasil di menu peserta. Di menu server. Nah, di menu server itu kita akan cek dulu status peserta. Nah, dimana di sini saya sudah mengerjakan ya. User A, tes selesai, dan sudah status terputus. Kita akan coba lihat hasil analisanya. Kita lihat di bagian reporting dulu untuk kesulitan soal. Oke, di sini saya pakai kode bank soal, uji coba soal, uji coba mata pelajaran, uji coba makro. Nah, kita lihat hasil analisanya. Nah, di sisi sini juga kalau kita secara prinsip soal tidak ditampilkan, tapi kunci jawaban ditampilkan. Nah, ini hijau ini benar ya. Nah, ini benar, ini jawaban yang salah tadi nomor 2 dan sebagainya. Jadi secara kesulitan soal dari hasil analisanya sudah. Kita lihat di capaian peserta. Nah, kita coba download. Saya coba gunakan grup karena di sini saya masuk ke grupnya 10 ATKC. Kita coba download. Kesalahan karena mungkin waktu ujian belum selesai. Langsung
hasil ujian, ini capaiannya. Oke, di sini saya sudah masuk ya. Jadi ini adalah capaiannya. Jadi saya tadi menjawab benar 2 ya. Capaian dari masing-masing pilihan ganda. Di sini tadi saya menyalahkan 3 dan menjawab benar 2 dan ini sudah terhitung. Oke, terus kita lihat di sisi hasil ujian untuk uji coba user A. Nah ini user A sudah tampil ya, ada indikasinya di mana pengerjaan sekitar 2 menit, pilihan ganda salah 3 benar 2. Nah ini, nah hasil akhirnya 40 karena saya memasukkan 5 soal 100% ya, maka sistem otomatis akan menghitung, mengkalkulat sendiri. Nah kita lihat detail jawabannya. Oke. Nah ini sudah benar ya. Ketika saya nomor 1 saya menjawab salah ya, harusnya kunci jawabannya adalah C ya. Jawaban saya adalah A. Sedangkan nomor 2 kunci jawabannya adalah C. Nah kita lihat nih, kita coba lihat nomor 1 C. Ya kan, saya menjawabnya A, tapi ketika nomor 2 saya jawab C, E. Nomor 3 salah. Nomor 5 salah. Jadi di proses ini sebetulnya sistem akan melakukan kalkulasi. Jadi kalkulasi mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Ya, mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Berdasarkan sistem soal yang tadi kita input. Ya. Nah, kita lihat di proses ini. Hasil ujian sudah. Kita coba download dulu. Kita coba lihat hasilnya. Oke. Tadi saya mencoba menjawab benar 2 dengan pilihan ganda yang salah 3. Dan ini terhitung. Nah, ini terhitung. Jadi nilai akhirnya, waktu mengerjakan dan sebagainya. Jadi secara prinsip menggabungkan moda ujian menggunakan soal dalam bentuk paper dan menjawabnya menggunakan bentuk digital CPT itu sebetulnya bisa, tidak ada masalah. Hanya kita perlu merubah format soalnya saja. Ya, jadi yang kita rubah itu adalah format soalnya, setelah editing soalnya, termasuk editing soalnya. Terus saya pikir ini juga lebih praktis. Ini mengantisipasi ketika atau meminimalisir ketika mungkin di lapangan banyak terjadi anak mau request menggunakan kertas. Nah, di satu sisi, di sisi guru mengajar, kadangkala dengan menggunakan kertas proses koreksinya akan menjadi manual dan lebih lama. Nah, dengan sistem ini bisa kita gabung antara soal menggunakan paper dan jawaban secara paperless. Nah, hasil koreksi dan sebagainya analisa saya pikir tadi sudah saya sampaikan, sistem bisa mengoreksinya. Jadi tidak ada masalah. Mungkin itu yang bisa
saya sampaikan, jadi secara prinsip menggabungkan mode soal paper terus menjawabnya menggunakan mode digital CPT itu tidak ada masalah. Jadi mungkin menjawab dari pertanyaan tadi di awal bahwa bisa nggak kalau misalkan soalnya dalam bentuk kertas terus dijawabnya dalam bentuk CPT, maka jawabannya bisa. Oke, itu dari saya. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.